Cakrawirawa. Hidupnya hebat betul Enggak, itu yang Cakrawirawa. penculik itu dari Cakrawirawa Iya, itu beneran orangnya. atau ngaku-ngaku Cakrawirawa? Cakrawirawa asli. Semua itu asli. Kan memang biadab memang kalau PKI memang biadab, termasuk yang saya maksud itu biadab itu hanya Cakrawirawa yang biadab itu. Cakrawirawa itu 4 angkatan itu. 4 angkatan. Iya. Termasuk ada situ Brimob ada. Angkatan Itu darat, Pak, laut, udara. Baru diambil yang Brimob 4 itu di situ ya. Bayangin kalau hidupnya orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, selamat siang. Hari ini saya berkunjung ke rumahnya Bapak Mare-Mare. Beliau adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut. Nah, selama dia bertugas pengalamannya luar biasa. Nah, pernah ditempatkan di mana, Istana Negara. Ya, dia Waktu- MBAL bilang dia MBAL. Nah, termasuk waktu Gestapo PKI, sebelum Gestapo PKI sebelum bilang. Gestapo PKI sampai selesai beliau Ada di Jakarta. ada di Jakarta. Nah, jadi kita kesini Iya. untuk mendengar pengalaman beliau Iya. selama bertugas di sana. Nah, dari awal bagaimana ceritanya? Silakan, Pak. Jadi judulnya sebenarnya saya itu lolos dari maut. Lulus dari maut. Iya, lolos dari maut itu maksudnya begini. Saya dulu dinas di MBL. Saya ceritakan dari pertama ya. Ya, Pak. Saya masuk tentara Angkatan Laut tahun 62. 1962. Terus saya lulus pendidikan tahun 63 bulan Maret sebagai prajurit Angkatan Laut, Korps Telegrafis, hubungan ya, Telegrafis dulu namanya kami. Stambuk saya 30091. Terus saya ditempatkan setelah lulus dari SPHB, ditempatkan di MBL di Jakarta, masih di Gunung Sari. Tahun 63. Tahun 63 sampai 64, 65, 66 sampai 67 saya di Jakarta. Jadi peristiwa Gestapo PKI itu saya ada di sana. Sebelum peristiwa Gestapo PKI, kami itu dari MBL itu sudah latihan baris berbaris di istana itu kurang lebih 2 minggu. Baris berbaris itu untuk sebelum Gestapo ini lah. Kan tujuannya Gestapo ini sebenarnya bukan Gestapo tujuannya. Itu hari ulang tahun ABRI dulu. 5 Oktober, mau menjelang 5 Oktober kan. Kami latihannya di muka istana. Latihan seluruh tentara. Jadi baris pertama itu Angkatan Darat, itu masih RPKD dulu. Namanya kan tahun 60 RPKD kan, sekarang Kopassus. Dulu namanya RPKD. Baru di kami di belakangnya Angkatan Darat, Marinir, Angkatan Laut kan. Angkatan Laut, kami lah di belakang. Terus di belakang kami itu Angkatan Udara. Terus di belakangnya polisi dengan barisan tani, nelayan, pemuda rakyat, gerwani sudah ada di belakang itu semua. Ikut latihan juga? Menurut saya ikut orang itu latihan. Tapi kita kan banyak itu yang nggak begitu apalah. Yang saya hafalkan itu ya yang paling utama kami 4 itu aja. Darat, laut, udara, dan kepolisian. Di belakangnya orang itu. Cuman kami pakaian bersenjata lengkap. Bersenjata lengkap yang waktu latihan ini. Latihan itu tapi tanpa peluru. Jadi bersenjata lengkap kami tanpa peluru. Hanya sangkur aja lah dikasih yang sangkur nih. Tapi kalau di belakang kami Angkatan Udara itu pakai senjata lengkap pakai peluru. Angkatan Udaranya? Iya, Angkatan Udaranya waktu itu. Tapi ya itu hanya sebagai kenangan lah umpamanya itu kan. Nggak perlu kita, nggak ada politik-politikan dulu. Tahunya kita latihan. Latihan terus. Sudah latihan begitu. Kok dengan tiba-tiba latihan ini berhenti tanpa ada alasan, nggak tahu kita. Tiba-tiba berhenti? Ya itu langsung besok lusanya itu sudah Gestapo PKI, sudah PKI apa. Tapi sebelum ini upacara kita di Jakarta waktu itu PKI ulang tahun keberapa itu mungkin 45 lah. Saya ingat saya kalau saya nggak lupa. Sudah mulai Jakarta itu apa hebat, rame orang PKI memang banyak orang itu luar biasa. Jadi baik di militer mungkin itu lah. Ada juga yang ikut dengan Gestapo PKI ini.
Jadi ya tapi itu bukan itu, ya lepasnya maut kita waktu itu kan tujuannya apa ini, kita berbaris. Jadi nanti yang jenderal-jenderal tuh, ya pokoknya satu tempat lah. Ya namanya kita berbaris-baris, kok ada peluru, pakai peluru itu kan yang kita takut. Ya itu, tapi saya bukan orang politikus. Jadi hanya mengingat apa yang dilihat. Mengingat dan kenapa kok dulu itu, kok sekarang ini yang saya maksud itu, kok PKI itu masih ada yang membela itu loh. Masyarakat ini sudah tahu begitu kok. Masyarakat ini kok PKI masih dibela, katanya Pak Harto itu yang dibolak-balik lah diapakan kan. Waktu itu kan Soeharto kan sebenarnya belum apa-apa. Kalau masih sebelum PKI itu masih banyak jenderal yang hebat-hebat di atasnya Soeharto kan. Setelah Gestapo PKI, ya hampir berhenti lah umpama di istana. Kamu nggak mau tahu itu. Berhenti dengan apa kan namanya kita prajurit koknya apa. Kok dengan tiba-tiba berhenti. Terus malam 30 September itu ada kejadian. Tapi itu kejadiannya enggak internnya Angkatan Darat itu katanya. Jadi belum Angkatan Laut, belum apa. Tapi sebelumnya itu saya ceritakan dulu lah. Masalah mau kejadian ke PKI ini. Jadi waktu itu Sarboedi itu masih kolonel. Dia tentara juga, jenderal juga bapaknya kan, mertuanya. Terus itu datang ke MBAL. Demonstrasi dulu, masyarakat banyak sekali. Sudah mulai demonstrasi kan. Masalah pernyataan Angkatan Laut. Sekarang tapi saya bukan politikus, jadi nggak ngerti ya. Saya gitu lihat aja kok MBL itu kok bisa demonstrasi dulu oleh kami ya pokoknya mahasiswa lah sampai sekolah rakyat dulu sudah. Jadi MBAL di demo gitu. Di demo, tapi meminta pernyataan Angkatan Laut. Jadi dulu ada yang mengatakan hitam kata Soekarno, ya hitam kata Angkatan Laut katanya. Nah itu waktu itu, tapi sebelum Gestapo ini, ya lupa aku sebelum sesudah Gestapo mungkin ini lah. Jadi pernyataan itu semua kan kucar-kacir lah pokoknya. Jadi Angkatan Laut diminta pendapatnya masalah Soekarno atau masalah PKI. Tapi kan waktu itu kan presiden kan Soekarno. Jadi kebanyakan dari dari Angkatan Laut juga mengatakan ya hitam kata Soekarno, hitam kata Angkatan Laut kan istilahnya. Dia kan jadi waktu itu presiden. Tapi lama-lama kok habis itu kok masyarakat semua demonstrasi. Yang di demo apanya Pak? Ya minta pernyataan. Kemana Angkatan Laut itu arahnya tujuannya. Waktu itu Sarboedi itu komandannya RPKAD. Angkatan Laut ini apa sih? Iya, jadi permintaannya Angkatan Laut itu kemana tujuan apanya? Jadi masalah Soekarno kan itu hitam jadi. Nah, itu kalau kita itu kalau saya itu umpamanya hanya ingat banyak 52 tahun yang lewat sudah kan. Jadi yang saya herankan itu kok masalahnya Soekarno. Soekarno itu kan waktu masalah Gestapo PKI pengambilan mayat yang di Lubang Buaya itu ada kan sudah ada TV di sana kan waktu itu tahun 62 sudah ada TV yang Indonesia tapi hitam putih. Jadi kok ada Soekarno di situ. Waktu itu yang di TV itu waktu saya ingat Soekarno terus Marta Dinata. Marta Dinata itu sudah bukan Kasal lagi waktu itu habis diganti Kasal dia Pak Hartono, jadi Jenderal Hartono Marinir kan. Tapi waktu di situ Sobur itu datang laporan, ada di TV Indonesia, Pak ada mati 6 orang jenderal, 1 perwira pertama. Soekarno mengatakan, ya itulah revolusi katanya. Itulah revolusi. Itu revolusi. Ya itu hanya ingat-ingatan saya itu. Ya itu waktu pengambilan mayatnya yang di Lubang Buaya. Mayat yang itu yang ngambil itu marinir juga dari Kipam. Yang ngambil mayat itu semua dari marinir. Buaya, dari marinir ya. Kipam itu namanya. Kipam. Nyelam soalnya lah. Lain di Lubang Buaya itu kan sumur masuk ke dalam kan.
Itu kan pakai masker apa segala pakai macam. alat penyelam Iya, ya. ya itu yang saya maksud. Dulu ada dia punya gagasan Nasakom. Ada Guja itu, Nasakom itu. Gagasannya Soekarno itu nasional Nasional Komunis. nasional komunis dan agama kan komunis, nasional agama komunis. Itu gagasannya Soekarno itu kan. Tetapi kok maksudnya itu kok malah setelah terjadi Gestapo PKI. Malam itu kan pengambilan bendera, ya kita memang nggak campur tangan di situ ya, tapi sudah tahu ada peristiwa itu kan. Saya gembel Gunung Sari kan, saya waktu itu kan di Gunung Sari. Jauh itu Pak dari Mabes, dekat aja dengan istana. Cuma tidak dilibatkan saat pengangkatan. Angkatan Laut itu tidak boleh dilibatkan oleh katanya si Sobur, Kolonel Sobur kan itu siapa gitu, waktu di kawal presiden, kawalnya Komandan Kocakra di istana kan. Jadi angkatan laut dia diam aja nggak bisa. Tapi marinir dilibatkan. Marinir dia belum dilibatkan kami. Angkatan lain itu nggak bisa. Angkatan udara kita nggak tahu. Atau dilibatkan atau tidak kita nggak ngerti kan itu polisi. Kalau polisi itu kan yang termasuk dari zaman dulu sebenarnya bukan tentara, itu kan bukan ABRI dulu. Setelah Soeharto aja itu jadi ABRI. Oh, diaberikan. Dulu sipil dulu juga. Itu sipil juga, pegawai negeri juga itu istilahnya dulu sama dengan yang sekarang. Habis itu zaman Soeharto itu jadi ABRI. Dulu kan TNI aja, angkatan AP dulu, angkatan perang Republik Indonesia ABRI. Ya habis ABRI jadi ABRI. Itu masuk polisi di situ kan. Jadi kita nggak tahu yang masuk angkatan udara kan, nggak tahu kita adakah apa. Tapi waktu itu kalau tiap malam di Jakarta itu MiG-19 itu Pak Lewati Mena, apanya dari angkatan udara jenderal itu Laksamana apa Komodor waktu itu kan, Komodor kan itu pangkatnya. Tiap malam itu terbang itu di Jakarta selama apa itu Pak peristiwa apa ini, peristiwa Gestapo PKI itu. Tiap malam tuh, bayangin ini MiG Rusia itu MiG-19 apa 2, ya 19 dia lewati mana itulah. Masalah angkatan udara, ya, itu juga nggak tahu Pak terlibat atau tidak, saya nggak tahu itu kan istilahnya. Tapi itu yang saya tahu waktu kita baris berbaris saja. Itu kan tujuannya PKI sebenarnya, itu tujuannya katanya. Untuk 5 Oktober itu, yaitu yang jenderal-jenderal yang mati, yang termasuk yang 6 itu ya, termasuklah itu mati itu seluruhnya dengan kita-kita ini. Oh. Lah ya kan orang dari belakang ada yang punya senjata lengkap. Jadi semua pokoknya di istana itu yang hadir di situ itu yang nggak punya senjata ya pasti matinya itulah. Itu rencananya PKI. Rencana PKI. Waduh, jadi itu maksudnya selamat dari maut itu? Iya itulah, kan saya latihan di situ ikut berbaris terus. Oh, jadi waktu latihan berapa kali ditembaki seperti itu Pak? Setelah kejadian langsung, umpamanya tanggal 5 Oktober. Kan hari ABRI itu tanggal 5 Oktober, sampai sekarang ada angkatan perang bersenjata itu kan ABRI dulu 5 Oktober. Jadi semua kalau rencananya si AIDIT ini ada PKI yang umumnya. Termasuk yang di situ komandannya Kocakra itu kawal Presiden Soekarno waktu itu kan. Termasuklah di situ orang itu sudah diatur ini. Jadi untungnya waktu itu ada entah duta besar ke waktu itu dia dari Amerika, McNamara namanya itu, atau apa direkturnya Pertamina, Caltex dulu kan. Caltex itu dia di Jakarta. Dia mengisukan itu ada Dewan Jenderal. Jadi sebelum terjadi maksudnya Dewan Jenderal didului oleh PKI. Nah itu jadi akhirnya lari semua. Cuman yang saya maksud itu kok dalam Indonesia ini kan anak buah itu kan di tentara pun tidak ada yang salah. Yang salah itu kan pimpinan. Lah iya, tapi kalau Soekarno waktu itu katanya dia bikin revolusi juga dia. Waktu itulah revolusi katanya waktu meninggalnya jenderal-jenderal ini kan. Pahlawan revolusi. Ya itu dari pahlawan setelah Soeharto itu membuat itu semua kan. Jadi
Yang saya maksud itu kok Soekarno itu kok bisa sampai sekarang itu dibela orang itu loh. Padahal kan kalau ya sekarang umpamanya apa dah? Kayak presiden kita Jokowi, kalau menterinya salah kan yang disalahkan kan pasti presiden kan, itu pimpinan yang salahkan zamannya Karena sekarang. dia pemerintah gitu lah. Makanya benar. Lu kok Soekarno waktu presiden kok nggak pernah disalahkan? Malah maksudnya kok jadi terbalik. Kok PKI katanya mau mengkop presiden, masa Soekarno waktu itu. Kan lucu. Tapi ya namanya politik, saya nggak ngerti masalah politik. Cuman Soeharto, kalau nggak ada Soeharto itu ya, umpamanya ya Indonesia ini nggak tahu lagi aku jadi, mungkin komunis jadilah. Menurut penalih saya, tapi menurut saya juga. Soalnya di atasnya Soeharto masih banyak yang bintang-bintang besar, termasuk di situ Panggabean masih ada, Jenderal Panggabean masih ada, Pak Wirahadi Kusuma, siapa macam-macam lah itu, termasuk Nasution. Cuma dia yang bertindak lah rasanya. Iya, tapi yang nggak bertindak, ini orang ini nggak bertindak. Soeharto waktu itu baru bintang 1 kan dia, bintang 1. Brigjen. Baru Brigjen kan, padahal di atasnya ada bintang 3 banyak. Itu dapat itu ada hubungannya dengan Super Semar ya waktu dia yang setelah PKI itu Super Semar. Jadi setelah pergantian mengganti Soekarno, dia diganti oleh Soeharto kan, itu kan ada surat perintah itu misalnya SP 11 Maret kan, Super Semar itu. Itu ada orang tuh mengatakan itu dikop Soekarno. Sebenarnya nggak ada orang aman kok waktu itu semua Indonesia. Setelah Soeharto memang kalau saya lah yang mengalami kan enak memang beliau itu. Iya, hidup kita itu zamannya Soekarno itulah. Bayangin, tentara kami makan bulgur. Bulgur tahu lah. Makanannya kuda itu di Amerika. Dimakan beras di kita lah bulgur di Indonesia. Zamannya ini PKI membuat Indonesia supaya sakit. PKI sudah mulai berkuasa kan. Nah, terus makan bulgur, habis itu makan jagung. Saya pernah masuk rumah sakit gara-gara makan jagung itu. Jagungnya yang nggak halus, bukan kayak jagung makanan Madura. Jagung Madura itu enak. Nah, ini jagung untuk binatang, untuk apa kok makanan binatang itu dimasak, bayangin. 3 kali semingguan makan nasi hanya 3 kali aja. Itu jatah dari Jadi kita asrama, tentara ini semua. Nggak ada beras kah waktu itu Pak? Kurang. Ya makanya, zamannya PKI kan. Disakitin. Sudah mulai zamannya mulai berkuasa PKI lah. Tapi dengan orang itu memang partai besar ibaratnya saat itu lah Pak, PKI itu. Lah iya, makanya PKI itu sebenarnya pas ulang tahun ke-45 itu Jakarta itu ramai orang itu. Saya tentara pernah waktu zamannya Ganepo, yang Soekarno kan, of Force of New Emerging Force. Jadi setelah Ganepo itu kita nonton pembakaran petasan dari Cina. Kok pakaian lengkap itu di istana, di mukanya gedung MPR itu, gedung DPR MPR itu. Kok hanya membakar petasan itu, petasan itu bermacam-macam kan. Ada yang dalam batinku loh, tentaraku untuk dipaksa kita dari MBL dulu itu pakai hino dikirim diantar ke petasan aja. Bakar petasan aja. Apa dia? Ya negara lah, pembentuk negara kan, negara Pancasila, proklamator. Memang ini zamannya dia masih itu yang hidup kan, istilahnya masih zamannya. Yang saya maksud itu kok dia sudah catat banyak dulu yang apa-apa di Indonesia ini selama Soekarno jadi presiden, banyak yang di Permesta ada, apa DITI segala macam ada pemberontakan itu kan. Jadi Aidit waktu zaman itu sama Untung tuh kelihatan Pak? Aidit itu sudah di istana itu, tiap hari di istana itu. Jadi pas kalau kita Hari Angkatan Laut dulu setiap malam Jumat itu
ke istana, ada yasinan kalau istilahnya kan, tapi di sana ada yang kebudayaan lah, segala suku di situ kan. Oh. Tapi kita angkatan laut khusus yang pakai blokera, yang tam-tamannya aja, nggak ada perwira situ tiap malam Jumat itu yasinan. Memang Soekarno ini ya termasuk di agama mungkin dia kuat. Terus budaya itu budaya. Itu memang kuat dia. Ya itu yang kita tahu di situ, makanya Aidit ada di situ. Ngumpul-ngumpul gitu lah. Sudah ngumpul orang-orang itulah. Terus ada dari Angkatan Udara satu mayor itu Suroto kan? Iya, Mayor Suroto kan, namanya lupa aku nah. Tapi itu di situ sebagai ada di situ tiap malam Jumat kita lihat, tapi enggak ada urusan dengan istana lah, nggak ngerti kita lah. Tapi dia ikut ke situ. Gitu. Ya itu yang saya maksud. Jadi kok Soekarno itu kok sebenarnya menurut penilaian saya memang kalau dibilang dia sebagai enggak umpamanya pembicaraan itulah revolusi. Apakah sudah diadakan revolusi apa? Yang meninggal yang jenderal yang 6 inilah. Jawabannya itulah revolusi. Itu dalam pidatonya, bukan Pak. Ya kalau umpamanya kan bukan turut berduka cita, bukan. Itulah revolusi. Berarti dia revolusinya itu dia sendiri kan. Tapi ya nggak tahu aku masalah. Asumsinya seperti itu, benar Bapak? Kalau saya ya istilah selama beliau itu memang. Karena jawabannya seperti itu. Jadi tentara itu saya memang sakit betul. Hidup kami itu tentara, hidup sakit betul. Bayang selama Soekarno itu kan, bayang makan bulgur, makan jagung, terus pakaian itu pakai tempel-tempelan. Tentara pakai jahitan. Mulai enak tuh dari tahun berapa, Pak? Setelah ya Soeharto lah datang kan. Soeharto sih dia angkatan darat ya. Tapi memang kalau menurut saya di angkatan darat itu sampai sekarang ini manusianya hebat-hebat. Politiknya jago-jago semua orang itu. Iya betul. Padahal dilarang berpolitik. Kan tentara itu dilarang berpolitik dulu, nggak tahu kalau sekarang. Sudah pensiun lama, aku sudah pensiun kan. Tapi kalau di angkatan darat itu manusianya memang hebat-hebat. Hebat ya, tapi yang akademisnya semua akademisnya, bukan ya kalau yang kayak kita ini sama aja kok, nggak ada. Itu yang saya maksud itu kok bisa gitu itu. Nah sekarang ya setelah itu Soeharto lah ngambil pimpinan kan. Soeharto itu semua mulailah kita tidak ada lagi masa transisi mulai habis. Kan setelah Soekarno itu masa PKI itu kan masa transisi lah katanya itu. Katanya nggak ngerti apa transisi waktu itu. Ya termasuk pakaian yang koyak-koyak itu. Iya setelah itu makanya. Terus datang Soeharto mulailah dibenahi Indonesia ini kan. Tapi kok orang mengatakan itu Soeharto itu ada yang terbalik mengatakan dia yang komunis apa sih dia mau ciptakan itu kok lucu, bagi saya lucu itu. Tapi itu memang di Indonesia ini dulunya adalah bukan suku. Memang suku itu suku Jawa yang terbanyak di Indonesia kan. Bagaimanapun orang itu yang terkenal yang baik dengan yang buruk hanya orang itu kan. Tidak mungkin kita karena dia banyak. Karena dia yang terbanyak. Jadi yang saya maksud itu kok ya Soeharto ini kok kalau orang antaranya gara-gara orang Jawa itu saya bilang tadi. Kok Soekarno dengan Soeharto itu kan sama-sama orang Jawa. Tapi kenapa ke Soeharto dia benci? Soekarno tidak, ke Soekarno katanya padahal sudah kita menderita dibuatnya setengah mati. Itu. Yang saya maksud di situ tahun 66 dia memotong duit. 1.000 jadi Rp1. Enggak yang pecahnya masa miskin itu memang kalau dibilang miskin mungkin ya. Inflasi kah apa bahasanya uang terlalu banyak sudah nilainya seperti itu kah Pak? Enggak juga sebenarnya. Negara kita ini kan dulunya itu yang maju itu kan maaf aja kan paling Jawa dengan Sumatera. Kalimantan ini kan dulu terbelakang semua sampai ke Irian sana kan. Padahal hasil buminya kan yang termasuk paling nomor 1 di dunia malah Kalimantan dengan Irian kan. Irian tapi udah hasil iyalah. Kalau Irian itu istilahnya udah dibagi-bagi kan. Kalau Kalimantan kan nggak ada yang bagi-bagi.
Di sini dulu yang namanya Intan aja hanya di Kalimantan yang ada kok. Apa? Kan, loh kok bisa itu loh. Soekarno itu dengan Soeharto itu. Masyarakat Indonesia ini enggak sebenarnya yang apa itulah yang PKI yang terjadi PKI itu kan yang pembunuhan itu daerah semua. Kalau di Jakarta nggak ada pembunuhan kecuali jenderal yang 6 dengan. Tapi kalau untuk yang masyarakat biasa nggak ada. Sekarang saya di MBL di Gunung Sari, rumahnya Edit di Jalan Pasar Nangka di Bungur. Begitu ketahuan PKI yang kejadian apa G30, rumahnya Edit hancur itu. Hancur masyarakat Jakarta yang di Bungur. Karena ketahuan jahatnya dia sudah lari. Aidit kan sudah lari, tangkapnya kan di Jawa Tengah dia. Matinya kita mati kan ditembak kan tuh. Kan lari semua. Si Sobur aja larinya juga ke situ juga waktu itu kan. Nah datang kalau waktu pengambilan penangkapan jenderal-jenderal itu memang yang di TV itu memang betul begitulah situasinya kan. Memang biadab memang kalau PKI memang biadab, termasuk yang saya maksud itu biadab itu hanya Cakrabirawa yang biadab itu. Cakrabirawa itu 4 angkatan itu. 4 angkatan? Iya. Termasuk ada situ Brimob ada. Angkatan darat, laut, udara. Baru yang Brimob 4 itu di situ yang bayangin kalau hidupnya orang itu zamannya Soekarno itu. Hidupnya hebat betul Cakrabirawa. Enggak, itu yang penculik itu dari Cakrabirawa beneran? Itu orangnya. Atau ngaku-ngaku Cakrabirawa? Cakrabirawa asli. Semua itu asli. Adalah bisa orang bawahan bisa bergerak tanpa atasan. Itu maksud Bapak. Adalah, enggak ada kan. Kenapa waktu sudah malam jam berapa? Jam 1, jam 10 kan, jam 11 kan tuh pengambilan jenderal itu semua. Tapi kalau yang di film itu bukan Cakrabirawa. Cakrabirawa asli itu semua. Di film juga. Yang di film yang apa itu gerakan G30 PKI itu kan, itu Cakrabirawa. Saya kira itu bukan Cakrabirawa tapi memang tentara bentukan PKI ngaku-ngaku Cakrabirawa. Di mana orang bungul, orang bodoh kayak Indonesia ini dari dulu Indonesia sudah pintar kok ngarang lagi orang itu. Itu semua Cakrabirawa sampai sekarang itu. Memang benar-benar Cakrabirawa yang hukumannya itu orangnya itu nggak tahu kita kemana. Lucu kan? Kok Cakrabirawa itu setelah kejadian itu apa bubar masuk ke kesatuannya masing-masing. Jadi dibentuk Cakrabirawa diambil dari 4 angkatan itu yang terbaik itu kan lah. Ya kalau sekarang istilahnya Pampres. Yang sekarang ini namanya Pampres. Utamanya lah. Pampres itu ya pengamanan presiden kan itu. Ya itu dulu Cakrabirawa. Saya kira Cakrabirawa memang ada, tapi waktu nyulik itu memang orang lain. Tapi ngaku Cakrabirawa. Ya nggak mungkin orang lain, orang pakai senjata lengkap kok apa sih? Dari mana? Ya itu pokoknya itu Cakrabirawa itu. Jadi dari 4 angkatan. Setelah itu satu pun yang angkatan orang itu nggak pernah ada hukuman apapun, nggak ada. Kok malah kan lucu sampai sekarang nggak pernah ada diadili itu kan. Yang ngambil jenderal ini apa kok. Jadi sebenarnya yang masalah PKI ini kalau bagi saya yang paling hebat itu Jakarta itu hanya ingin jabatan seluruhnya itu orang-orang itu. Itu namanya. Jadi Cakrabirawa itu selesainya kapan itu? Sampai sekarang. Itu? Sampai sekarang saya nggak pernah tahu itu dibubarkan atau tidak apa bagaimana, nggak ada pernah. Ya orang itu kok nggak pernah. Jadi itu satu kali gerakan aja lah dipakainya Cakrabirawa itu? Enggak, sudah selamanya waktu itu sudah Pampres. Yang melaksanakan tugas malam itu ya ini orang Cakrabirawa yang saya maksud itu kok nggak ada pernah dihukum kapan orang si Munir aja mati diapakan? Dicari-cari. Dicari-cari. HAM itu katanya. Cakrabirawa itu kemana larinya semua? Yang membunuh jenderal-jenderal ini kemana? Makanya kalau logika kita lah berpikiran. Masa anak buah bisa bergerak tanpa komando? Komando tidak mungkin, tidak ada. Tapi waktu itu ya
Kolonel Sabur kan di istana hidupnya. Panglima siapa waktu itu? Panglima sih Ayani kan itu siapa kah? Oh, termasuk dia kan Najwa lah. Pak Nasution dong, Mas Nasution mungkin masih itu panglima. Jadi panglimanya sendiri dibunuhnya lah. Iya itu kalau Pak Nasution itu lolos enggak apa? Dia kan di Oh Diponegoro rumahnya itu kan lolos dan itu ke Pertendian yang meninggal. Iya itu ya makanya jadi 7 kan pertendian itu kan. Yang saya maksud Nasution itu loncat itu Loncat pagar. yang di Diponegoro itu setiap rumahnya pejabat ini semua pakai Pagar. tembok 2 meter lebih kan. Di atasnya itu pakai beling itu paci itu. Biar jangan bisa lompat situ. Ya. Itu Pak Nasution itu memang dasar memang diridhoi oleh yang Allah. Betul-betul dia itu enggak bisa ya sebelum ajal berpantang mati itulah orangnya itulah. Boleh lah. Bayangin lolos itu. Jadi dia yang tahu sebenarnya itulah. Dia yang tahu itu. Yang saya maksud itu kok yang coach Cakrabirawa ini sampai komandannya yang mana itu enggak pernah ada ditanyain kok langsung masyarakat itu menghakimi bahwa Soeharto itu ada yang menciptakan G13 PKI kan pernah seolah-olah ada juga opini. Ada opini masyarakat. Terus saya itu dalam hati ya selama ini saya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Untung ada ini sekarang ini mungkin aku mau mati sudah ini umur saya. Nah, saya sudah umur 80 lebih ke atas kan. Ya selama ini saya mengunek-unekkan itu masalah Gestapo PKI itu mah. Janganlah ditambah-tambah ini dan ini itu. Kalau variasi itu wajar aja ditambah variasi-variasi penambah. Tapi kalau kejadiannya itu sudah benar yang kayak itu. Iya, benar kayak kopral polisi yang apa itu kan. Itu sudah benar itu ada. Pertendian itu polisi lah Pak? Lain, itu pengawalnya si Nasution. Di rumahnya Pak Nasution itu tinggal itu kan semua jenderal ini kan ada pengawalnya. Seluruh itu pengawal di Diponegoro itu mulai siapa saja yang jalan di Diponegoro ada pengawalnya itu semua. Jadi makanya saya ya mudah masyarakat Indonesia ini supaya Soekarno itu supaya Soeharto itu supaya diberikan jadi pahlawan. Beliau itu sebenarnya waktu memimpin itu bayangin Indonesia ini nggak kekurangan kayak sekarang itu. Ibu Jurnah, betul itu. Jadi saya maksud itu kita dulu sampai sempat dulu kita mengimpor beras dari Thailand. Vietnam, Thailand kan ke Indonesia. Habis setelah Soeharto kita menjadi mengekspor. Bukan impor lagi, kita membantu negara ini membantu makanya Soeharto itu sebenarnya betul-betul bapak pembangunan kalau orang itu mengatakan betul itu. Dia itu turun ke bawah dulu. Kalau sekarang mungkin presiden kita hampir mirip apanya. Belusukan lihat langsung gitu malah. Iya, kalau yang presiden sekarang ya memang ini yang bagi saya ini terhebat ini bagi saya kalau iya seluruh presiden kan saya masih sudah hidup istilahnya mulai pemilihan 55 saya sudah ikut tahun 55 saya sudah ikut pemilihan pertama waktu zamannya Soekarno 101 menteri saya sudah ada di Jakarta itu Hadlia Sibuan yang ingin jadi menteri masalah ekonomi Indonesia dulu ada masalahnya itu saya Hadlia Sibuan sanggup itu dulu itu menurunkan harga-harga kan dulu harga melonjak sampai saya punya gaji 1 bulan Rp4.000. Wah, dari berapa itu? Tahun 66 itu waktu 1.000 jadi Rp1. Tritura. Iya, Tritura. Ngabulkan itu kah? Dia waktu zamannya Soekarno itu enggak tahu tentang inflasi yang terlalu apa duit kita kan jadi 1.000 jadi Rp1. Bayangin aduh, saya 1 bulan gaji Rp4 berapa itu? Iya. Tapi harga tambah murah juga kan waktu 1.000 jadi Rp1. Ya sekarang umpamanya gaji saya Rp5.000. Jadi 500. Enggak, Rp5.000 yang sudah dikecilkan, sudah jadi 1.000 jadi Rp1 itu kan Rp5.000. Pakaian satu baju lembar Rp6.000. Waktu zamannya itu baju preman kalau pakai baju biasa Rp6.000. Titeron namanya. Kain titeron.
kainnya tuh terun tuh Rp5.000 baju satu di Jakarta itu. Dari itu bisa lah makan kita 1 bulan itu paling tidak umpamanya 100.000 umpamanya. Padahal gajinya 5.000, di mana mau dapat? Disitulah waktu itu di Jakarta itu seluruh tentara itu saya lihat Mengeluh. enggak mengemis. Astaga, bukan mengeluh lagi lah, mengemis. Mengemis di gelodok itu di Jakarta. Setiap toko itu minta pakaian dinas lengkap. Minta-minta. Minta-minta. Karena gaji kurang. Ya enggak ada sih, emang enggak kurang, bayangin. Jadi kalau saya ingat itu di Jakarta Raya itu sampai Kujang Siliwangi juga ada tentaranya itu minta-minta itu. Berapa ribu toko di gelodok. Astaga. Kali Rp1 aja umpamanya diminta satu apa? Jadi pakaian dinas. Pakaian dinas minta. Datang ke toko. Iya, minta-minta itu. Toko-toko seluruh Jakarta Raya, bayangin itu. Didatangin lah. Ada Angkatan Darat ini yang saya ceritakan ini, bukan kalau Angkatan Laut belum ada yang gitu. Walaupun kita nggak punya duit memang. Tapi waktu itu kita maklum. Keadaan. Keluarga, bayangin seluruh Kodam 5 Jaya itu mungkin dari dulu Kodam 5 Jaya itu. Kodam 5 terus dari zaman dulu saya tahu saya Kodam 5 Jaya. Makanya jadi kalau zamannya Soekarno itu aduh nah sudahlah. Negara tahu, masih miskin lah. Enggak ngerti saya. Sebenarnya enggak lah. Seharusnya, itu semacam saingan nggak Pak? Zaman itu Soekarno sama Soeharto itu kayak kelihatannya. Ya, kalau Soeharto itu sebenarnya bukan saingan. Dia menyelamatkan negara. Ya Indonesia inilah dari kekuasaan komunis. Sekarang umpamanya zamannya Soekarno lah, Perdana Menteri Subandrio. Subandrio itu sampai ada namanya itu Haji, tapi tidak tahu membaca Quran. Subandrio itu makanya dibilang dulu namanya Haji Peking. Dia ikut Cina. Subandrio larinya ikut Cina kan, Haji Peking dia. Terus Soekarno itu ikutnya itu ke Rusia. Waktu Khrushchev, kapal kami Angkatan Laut semua ada 300 lebih itu dari Rusia semua. Di kapal itu kita madu panasnya luar biasa. Pakai cawat itu tentara di dalam kapal bayang. Kepanasan. Iya, kepanasan. Akhirnya ya itu jadi komunisnya Indonesia ini dulu terbagi dua. Satu yang mengarah ke Leninisme ya Pak, Rusia. Satu ke Peking. Ya Subandrio lah yang ke Peking itu. Makanya dulu waktu di Mahmilub kan dulu Subandrio disuruh baca Quran kan haji dia kan haji. Disuruh baca Quran nggak bisa. Makanya dibilang itu Haji Peking dulu orang masyarakat Indonesia waktu itu sudah dalam Subandrio itu banyaknya di Peking. Kemarin itu ada lagi di TV saya dengar itu masalah Soeharto. Soeharto itu anaknya semua pengusaha. Itu kan betul belok. Dia pengusaha ya. Masa umpamanya sampean aja jadi presiden anaknya jadi tukang beca adalah. Ya wajar aja karena anak presiden maksudnya gitu. Ya itu lah, tapi ya makanya orang Indonesia ini yang pemimpin kita ini sadar itu. Ya mungkin keterbatasan sejarah Pak, karena itu tahun berapa yuk? Keterbatasan kita untuk mengetahui sejarah mungkin lah. Kalau sampean kan terlibat langsung karena bertugas di sana. Jadi ya Pak, kalau tahun 65 lah Gestapo PKI. Di situ kan mahasiswa udah tua pun sekarang orangnya yang mahasiswa itu sudah pensiun juga. Termasuk siapa? Batubara, Oscar Batubara, siapa semua itu ya, angkatan 66 tuh semua termasuk. Ya pokoknya dulu yang Golkar itu memang di Golkar itu hampir semua di Golkar itu orang itu. Zamannya Soeharto kan Golkar yang ada. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu ya masih muda itu tahun angkatan 66 tuh. Akbar Tanjung itu dulu. Ya sudah tentara kalau Akbar Tanjung masih orang David Tupul orang Batak di situ Kosmas Batubara terus dia termasuk Akbar Tanjung.
Jadi itu kalau masalah apa PKI, jadi supaya kalau di Gestapo PKI 30 itu nggak usah lagi lah diapain. Katanya ya memang sudah damai-damai lah. Tapi kalau bagi saya manusia itu di luar aja bisa berdamai. Itu. Nggak ada memang. Nah, sekarang kayak kamu lah umpamanya dibunuh oleh tentara katanya jadi PKI kan, seumur hidup kalian kan mesti ada itu kan. Nggak mungkin dilupakan, kok bisa dilupakan, nggak mungkin. Bagaimanapun PKI ini hati-hati, kalau bagi saya itu PKI hati-hati. Bagi saya, betul. Itu perusak itu, biar yang sudah ada jabatan sekarang di Indonesia ini, hati-hati itu orang itu. Itu yang mungkin menjadi apa itu, maaf aja, yang menjadi mau jadi korupsi itu, koruptor itu, ya menurut saya itu. PKI kalau ketahuan jelas saya udah diselesaikan. Tapi kadang-kadang ada yang muda-muda Pak masih tahu, lihat di media sosial kayak di YouTube. Nah, ada yang pakai bintang-bintangnya itu juga buat apa itu? Iya, makanya adalah kayak ada mau tanda mau tumbuh lagi kah? Palu Arit PKI itu dulu kan yang Angkatan Laut, tahu lah kalau ke Rusia itu pulang dari sana ikat pinggang itu Palu Arit. Iya betul, nah dari Rusia itu. Jadi makanya saya bilang kalau PKI itu biar bagaimanapun di Indonesia ini memang sudah dilarang sudah, tapi zamannya Soekarno belum pernah dia membubarkan PKI. Karena belum tahu gerak-geriknya. Karena belum tahu gerak-geriknya, rencananya, busuknya apa. Nah, iya, makanya dia nggak pernah. Dulu kan Angkatan 66 kan menuntut supaya Soekarno membubarkan PKI ya. Tapi mana dia mau. Nggak ada, sampai dia sakit, sampai meninggal, sampai apa. Jadi kenapa Pak harus apalah saat itu besar kah PKI Pak ibaratnya tuh? Sebenarnya yang terbanyak itu dulu Masyumi NU. Nomor 3 dia dulu. PKI nomor 3. Cuma gaungnya luar biasa lah. Habis itu dibubarkan, Soekarno yang membubarkan Masyumi. Masyumi yang dibubarkan? Dibubarkan. Itu ada gerak-gerik mencurigakan juga kah Pak dibubarkan? Ya makanya sih saingan. Kenapa lo? Ya mungkin lah kalau bilang saingan, yang enggak. Dulu kan yang sekarang ini umpamanya bebas lah kalau kita ini sekarang, zaman dulu memang. Tapi kok zamannya Soekarno memang Soeharto, siapa yang ribut masalah dia memang betul HAM itu kurang diselesaikannya. Mungkin juga diselesaikan kan. Tapi zamannya Soekarno lagi yang paling hebat itu. Saya ini paling cinta dengan Angkatan Laut. Paling saya hargai, paling percaya saya dengan Angkatan Laut. Semua atasan saya itu saya anggap bapak saya. Baik komandannya semua sangat. Tapi saya tidak pernah dianggap jadi orang. Tidak pernah dianggap jadi Angkatan Laut, nggak pernah. Buktinya saya nggak pernah naik pangkat atau diusulkan kan naik pangkat atau enggak. Nggak pernah. Tiba-tiba saya sudah jadi kopral dulu setelah di Banjarmasin. Itu naik Pak pangkat. Tapi itu nggak pernah diresmikan, nggak pernah tahu kita umpamanya diumumkan kok sudah jadi. Tiba-tiba udah. Ya saya kopral. Dengan kopral ya dengan langsung pakai lah istilahnya, nggak pernah diresmikan kan. Terus masuk cabang setelah umur melebihi batas, sudah 5 tahun lagi pensiun. Saya masuk cabang reguler tahun 83, pensiun 88. 5 tahun. 5 tahun aja saya rasakan setelah sahabat, tapi tetap aja di telegram saya kalau dibilang di situ sertu, tapi pangkat saya sertu, tapi gaji saya serda. Nggak pernah umpamanya diresmikan, hanya mungkin kunek-kuneknya pimpinan lah supaya saya umpamanya sabar gitu. Gitu. Jadi tapi nggak pernah saya sampai sekarang saya diam aja itu. Nggak pernah, memang saya mau kirim surat ke Jakarta, saya nggak pernah. Memang saya mungkin manusia paling bodoh mungkin dia kata lo pikirannya orang itu sudah. Tapi kenyataannya Bapak lebih sejahtera kalau di sini dari yang lain. Ya itu memang kalau kita itu masalah keimanan mungkin ya. Kita larinya ke situ lah dulu umpamanya, kalau itu kan di luar daripada apa kita kan. Yang saya masuk situ Angkatan Laut itu kok
bisa itu loh melupakan saya itu maksudnya. Melupakan walaupun tanda umpamanya di Jakarta saya setelah dapat tanda jasa umpamanya tanda penghargaan itu G30 SPKI. Setelah itu ada dapat Setia Lencana teladan saya masalah Dwi Kora dulu kan. Terus saya di Makassar saya dapat Setia Lencana teladan katanya 16 tahun dengan 24 tahun. Itu nggak pernah saya terima, nggak ada. Itu hanya kabar-kabar aja. Kabar aja nggak pernah. Nggak pernah saya tahu itu. Itu yang benar apa lewat apa surat kah ada apa tandanya itu? Pernah ada. Saya kan kom. Orang kom telegram kan saya yang pernah dikabarkan ke saya, tapi kan bukan nggak dikirim, nggak dikasih, ada di Makassar itu aja. Sedangkan saya di Banjarmasin. Sampai orang kom. Iya, orang kom saya kan. Menerima kabar itu dari saya, baru ke komandan, baru kemana-mana kan dari saya dulu. Yang saya maksud itu ya itu. Cuman ya, yang saya maksud tadi yang ke timur-timur itu loh. Orang di kapal itu aja hanya nganter ke kapal pasukan umpamanya dari Banjarmasin diantar ke timur-timur. Dia ikut di situ jadi apa? Dapat Setia Lencana apa? Jadi veteran timur-timur. Juga yang saya maksud itu kok saya itu di Dharma Samudra. Di apa itu Dwi Kora kan. Ikut umpamanya terjun di situ kok nggak ada sampai sekarang veteranku itu nggak ada diturunkan. Kok yang lucu itu kan Pak Suridi ada si Letkol turun itu lah. Padahal sama-sama pendidikannya saya dengan itu dia ya perwira memang lucu kan. Yang saya maksud itu di angkatan mudah-mudahan bisa yang dengarin pimpinan itu diperhatikanlah. Saya nggak kalau masalah pangkat mungkin sudah. Kalaupun ada rezeki mungkin Tuhan memberikan yang bisa jadi dirubah pikirannya pimpinan kan. Ya untuk veteran saya itu kan umpamanya dari Dharma Samudra kan ada saya. Di situ itu diturunkan kan. Masalah pangkat saya berapa puluh tingkat kah enggak, berapa tingkat kah enggak pernah saya nuntut apa-apa, enggak pernah diangkat. Saya cinta memang betul-betul cinta Angkatan Laut saya. Mantap. Jadi cinta Angkatan Laut, cinta Indonesia. Kalau pimpinannya saya bangga semua istilahnya, bukan Kasal yang salah, anak buahnya. Makanya saya bilang sama dengan tadi bilang, Soekarno nggak pernah disalahkan, anak buahnya yang disalahkan. Kalau Soeharto juga anak buahnya dan tidak disalahkan, Soeharto yang disalahkan. Sama ini saya yang disalahkan pimpinan saya, diam aja terus-terusan. Mudah-mudahan pimpinan Angkatan Laut saya mohon dengan sangat ada yang mendengar, ada yang mengapa kita ini. Mungkin umur saya kalau sekarang umur saya sudah 83. Mudah-mudahan lah kalau di Angkatan Laut saya memang umur saya 80. Tapi aslinya saya 82 lewat. Ya. Mudah-mudahan lah umur saya bisa merasakan veteran itu aja diturunkan, saya nggak jadi masalah lagi bagi saya. Mungkin saya sudah di kom ini penting lah. Rela saya sudah mungkin hidup di apa ini. Tapi kalau Angkatan Laut itu tetap saya cintai biar bagaimanapun. Saya bangga tetap dengan Angkatan Laut apalagi. Iya, saya sering menerima telegram di MBR saya jangankan de Parlu itu saya bisa membuka buka rahasianya, membuat semua. Kami bebas dulu di MBR itu. Lah iya di situ kan waktu Malaysia kan pertama-tama ada kan saya masih siswa di SPHB sudah mendaftar saya jadi sukarelawan. Pertama saya itu ada Pak Suridi, ya, yang di Surabaya itu. Nah itu nggak udah jadi masalah istilahnya, umpamanya saya masih pendidikan kom waktu itu. Lulus saya kom dipindah ke Jakarta. Ya itu saya menerima telegram itu, seluruh telegram masalah kejadian di Dwi Kora itu saya menerima tiap pagi. Saya habis di muka radio terus pakai ini jam malam itu telegram itu kan SOS itu kan kalau di kami itu XOXXXX lah pokoknya, bukan semacam SOS di umum. Panggilan darurat. Ya itu saya menerima malam itu. Saya habis itu saya terima kirim ke Mabes telegram itu.
Malam itu jam 1, tunggu lagi mengantar, kirim lagi telegram ke kapal, tunggu perintah. Iya, iya, kilat kontak itu, kilat kontak kapalnya apa, Kaki Ali kayak itu, atau Nuku antara dua itu kan sudah siap perang sudah duanya. Bapak juga yang terima? Aku terima telegramnya malam itu jam 12. Jadi jam apa 1. isi laporannya waktu itu, Pak? Ya itu telegramnya dari situ kirim ke sana. Jadi orang kapal ngirim ke saya, ke PHB kan. OX, kalau sudah OX itu kan sudah bahaya gitu kan, sudah nggak perlu lagi. Kaget waktu kaget nerimanya. Ya sudah itu terima itu langsung kirim ke Mabes. Di Mabes kan ada di situ pengawal apa jaga malamnya. Jadi nunggu perintah aja gitu. Jadi dari perintah disampaikan ke Kasal ke Opsnya, perwira Opsnya, tunggu perintah, kirim lagi saya kirim, tunggu perintah. Wah itu anu besar Pak, berita besar saat itu tuh. Ya makanya, tapi saya enggak, ya itu yang saya maksud itu, kok orang ke timur itu naik kapal LST aja ngantar pasukan kan, itu termasuk orang itu ikut di situ. Ya kalau begitu ya semua lah yang di Indonesia ini umpama yang terlibat dengan itu ya mbok dikasih lah. Kayak apa dulu Gestapo PKI itu kan akan ada apa setiap rencana penegak itu kan, penegak namanya itu di sini orang itu keselamatin dapat. Kenapa kok istilahnya yang berat itu kayak di Timur nggak dapat? Kalau Timur lah aku nggak ikut di situ. Sebelum itu kan apa Dwi Kaura itu Malaysia kan istilahnya Timur kan baru tahun 76. Saya udah di sini itu. Umpamanya itu kok itu yang apa itu saya kok ajukan itu veteran itu maksudnya supaya diikutkan enggak sampai sekarang enggak. Mudah-mudahan ya pimpinan Angkatan Laut atau siapakah yang dengar itu coba diperhatikan lah. Sudah naik pangkat, tidak pernah naik pangkat. Tidak pernah saya umpamanya mengeluh, tapi yang keluhan saya itu sebenarnya kepemimpinan saya itu bukan saya, keluarga saya itu yang malu. Kalau saya enggak malu. Saya Angkatan Laut. Tapi kan sampai anak itu mengeluh, bapak saya ini apa sih jadi apa sih nggak pernah naik pangkat, anak mengatakan gitu kan rasa-rasanya kan kita berdosa betul itu. Beban juga Pak. Beban itu memang kalau atasan ini mohonlah semua atasan kepada bawahannya mohon diperhatikan yang gitu, dia TNI lah umumnya Angkatan Indonesia. Bukan kalau kita itu pribadi kita itu jadi tentara itu sudah. Tapi keluarga itu kan merasa keluarga kita itu anaknya kopral itu anak bawah kita itu sudah jadi serma umpamanya kita kopral itu kan namanya nggak ada salah. Kalau salah itu umpamanya sudah dipecat lebih baik kan. Apalagi kalau Angkatan Laut itu zamannya Angkatan Laut itu bukan zaman feodal itu banyak Belanda. Salah sedikit out. Kalau pengalaman penugasan Pak udah berapa kali Pak kalau di kapal-kapal? Banyak kali lah. Banyak kali. Kalau penugasan saya sudah enggak saya di Penyapuranjo hampir. Selama jadi istilahnya taruhlah masalah pengalaman. Tapi ya banyak lagi sebenarnya yang saya buka unek-unek tapi saya enggak usah lah. Itu aibnya di Angkatan Laut nanti. Pernah ya di Angkatan di Sataran itu saya di Penyapuranjo. Saya terdaftar ikut ke Amerika diganti oleh staf bawah. Tapi saya nggak pernah itu diam aja saya. Memang dasarnya sampai terdaftar udah? Iya sudah ikut di situ. Tapi saya diam aja. Memang nasib saya sudah harus begini rupanya. Tapi nasib ya, begini apanya? Nasib begini mohonlah ya dia kalau apa ya pimpinan itu kalau nggak bisa lagi masalah pangkat direkrut lagi dia apa dibetulin ya. Itulah veteran itu mau dikasih, yang lain itu yang nggak ikut itu yang nggak enak bagi saya ada kan nggak perlu saya apa nggak kok bisa yang nggak terlibat mamanya kok bisa dapat veteran kok saya ini terlibat begitu kok malah nggak ada kan itu aja yang saya mohonkan ke Angkatan Laut gitu aja. Jadi mudah-mudahan yang pimpinan Angkatan Laut yang sekarang ya sama itu bagi saya sama yang sekarang dengan yang dulu sama bagi saya. Baik-baik semua Pak. Enggak masalah suku tadi saya bilang gara-gara memang orang Jawa yang terbanyak di Indonesia ini kan
Nggak pernah saya komando, saya umpamanya orang Batak ya, ya belum tentu juga gitu. Tapi itu yang saya alami, saya kadang-kadang saya membenci, kadang-kadang saya membenci. Tapi kalau sudah saya sadar, saya minta maaf kepada yang kuasa. Oh, saya salah begini ya, memang sudah yang kuasa menentukan saya, hidup saya begini. Tapi itu, kalaupun yang lain itu saya anggap semua orang mau pensiun itu kok dinaikkan pangkatnya setingkat itu, apalagi sudah lewat kan, kok saya ini kok enggak gitu loh. Yang lucu di situ aja. Jadi kalau apa yang mudah-mudahan lah apa saya unek-unek saya ini didengarkan oleh Angkatan Laut. Mudah-mudahan Perhatikan sedikit lah. perhatikanlah saya ini masih hidup, mungkin setahun 2 tahun lagi saya sudah meninggal. Umpamanya masih ada perjuangan saya untuk keluarga saya yang saya tinggalkan. Terima kasih. Itulah tadi unek-unek. Unek-unek sudah selesai ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan didengarkan. Siapa yang mendengar umpamanya disambungkan tuh. Mungkin yang ya saya letting saya itu yang secara kemarin itu ada kami 2 orang itu nah yang sambung saya, NRP saya umpamanya, letting saya di Angkatan Laut itu saya lah pertama-tama Batalion 1 Gaya Baru di Angkatan Laut tahun 62. Batalion 1 kami. Nah itu makanya saya bilang dulu kok malah saya punya, kok kawan itu nggak ada apa-apanya, kok bisa naik pangkat itu loh. Istilahnya kalau bagi saya nggak ada kerjaannya. Tapi berat Pak lah. Mungkin enggak yang saya yang nggak habis pikir saya kepada pimpinan ini, apa sih kesalahan saya itu apa? Umpamanya saya salah kan dikasih tahu, kamu harus begini-gini ya. Siap ya. Siap juga kan istilahnya. Ini enggak, saya kerja tuh. Pokoknya ngikuti atasan aja intinya. Iya, mengikuti Angkatan Laut saya. Saya sebagai telegrafis, telepon, telegram semua datang, terima, harus serahkan. Tidak pernah, tidak ada telegram enggak saya ditahan-tahan. Enggak pernah tuh. Jadi yang paling berkesan Pak lah waktu menerima gencatan apa kilat? Ya, kilat kontak antara Malaysia, kapal perang Malaysia dengan Indonesia malam. Itu yang paling berkesan Pak lah. Di lautan apa di Selat Malaka sana. Untuk kalau tidur semua Pak lah waktu itu nggak ada kabar. Kalau nggak saya ambil ya nggak tahu Pak. Cuma sampai aja tahu. Cuma saya tahu, terpaksa semua jadi bangun semua. Oh ini ada berita darurat gitu ya? Iya. Itu pun juga kan ada tinggal pencet apa ke Mabes kan. Tinggal telegram ada berita ya sudah tunggu. Ini tindakannya apa waktu itu Pak? Tindakannya orang Jakarta, dia di Mabes. Oh Jakarta yang ngabari ke ini langsung? Ya Mabes yang mengambil tindakan kan, kirim ke Kasal. Kasal mungkin minta tunggu perintah aja. Mungkin di perintah sana sudah orang itu sudah lain lagi acaranya. Sudah berubah anunya lah mungkin perang. Iya, sudah lain lagi hubungan antara pimpinan dan pimpinan. Anak buah anak buah gencet sudah siap perang lah. Anak buah istilahnya sentral sudah tahu, tapi subnya itu mungkin ada antara pimpinan dengan pimpinan kan kita nggak tahu itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 60 berapa? Sebelum Gestapo. Jadi itu udah kasarnya udah di kapal ini nunggu perintah perang, udah tembakan di laut udah lah. Iya, kalau itu udah perang langsung. Mati ya sudah, hancur-hancuran itu kalau umpamanya dari pusat tembak ya tembak sudah. Cuma pusat mungkin negosiasi sama atas pimpinan. Iya, langsung ke sama-sama ke luar negeri langsung. Ini apa ini anak buah suruh tarik anak buah kamu. Iya. Tapi takut juga dia. Ya itu makanya saya bilang kalau pimpinan itu kan, kalau kita itu kan yang tahu itu sebenarnya pertama saya. Kan saya di kapal. Berita besar itulah. Iya. Jadi kalau di kapal itu yang duduk itu kamarnya komandan, kamar saya. Kami juga di atas itu kan di kom. Yang lainnya kamarnya masing-masing di bawah di kamar. Tapi itu memang yang tahu itu semua saya. Perintah itu kalau umpamanya mau celaka waktu itu kalau mau bilang mau tak diamkan aja nggak ada masalah. Nggak perlu kan. Nggak ada yang tahu. Tapi itu memang yang saya harapkan itu ya masalah itu juga, apakah itu memang tidak termasuk dalam ikut terlibat dalam situasi perang kayak itu kan, kayak tim-tim itu kan
Mau saya bilang tadi orang kapal itu LST itu kan bos itu kan nggak pernah turun ke darat itu. Ngantar, udah Diantar dia turun pulang. balik. Tapi ada surat perintahnya istilahnya untuk mengantar pasukan dari Banjarmasin umpamanya kan diantar. Sama aja dengan Bapak waktu itu Sama ya aja, kan, aku menerima langsung kabar. terlibat itu istilahnya. Kalau udah dulu kita tutup lah. Tutup. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali kita sambung Lain kali lagi. kita ada waktu, ada umur, sehat, nah kita sambung lagi ada cerita lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.